Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seminggu berlalu, kondisi Dinara kembali menurun, apalagi setelah ia harus kehilangan kaki dan tidak bisa bertemu dengan suaminya. Sampai saat ini, kematian Alexander masih dirahasiakan dari Dinara. Sedangkan Mikaela, gadis kecil yang malang itu, masih menjalani perawatan intensif. Mikaela harus menjalani beberapa operasi untuk tulang hidung dan bagian matanya yang luka parah. Dan sampai sekarang, Mikaela juga belum dipertemukan dengan ibunya. Oma Darsa benar-benar dilema. Semuanya membuatnya merasa sulit, sangat sulit menghadapi kenyataan yang tragis ini, hingga sampai suatu hari Dinara menolak untuk makan. Ia juga menolak untuk minum obatnya. "Dinara, kamu harus sembuh. Ayo, minum obatnya." Oma memohon agar Dinara menurut apa kata suster. "Mana suami Dina, Mah?" tanya Dinara dengan tatapan kosong. Pipinya masih basah, air matanya tidak pernah kering. Ditanya perihal Alex, Oma Darsa kembali mencari alasan atau malah memilih menghindar dari pertanyaan tersebut. "Dinara tanya sama mama, mana Mas Alex?" rintih Dinara sambil mencengkram selimut yang menutupi kakinya yang sudah hilang tersebut. "Katakan, Mah, mana Mas Alex?" Tangis Dinara membuat Oma Darsa tidak tahan. Ia ikut menangis. Sudah tidak sanggup lagi berpura-pura di depan putrinya itu. "Dina sayang, kamu yang sabar ya sayang." Mendengar ucapan sang mama, Dinara sudah merasakan ada yang tidak beres. Mengapa sampai saat ini suaminya tidak muncul? Wanita itu kembali histeris dan Oma Darsa langsung memeluknya kuat. "Demi Mika, kamu pasti bisa. Mas Alex!" teriak Dinara menyayat hati. Jeritan di kamar VIP tersebut sangat mengusik hati bagi yang mendengarnya. Rasa kehilangan yang dialami Dinara cukup membuatnya tidak berdaya. Bagaimana bisa liburan sekeluarga menjadi petaka yang sangat mengerikan? Kini, meskipun Oma Darsa tidak mengatakan secara gamblang bahwa Alexander telah wafat, tapi perasaan Dinara tidak bisa dibohongi lagi. Ia memang merasa suaminya sudah tidak tertolong lagi. Dina masih ingat bagaimana seluruh badan dan kepala Alexander terhimpit, terjebak, tidak bisa keluar. Dia sudah sangat putus asa hingga berharap bahwa ini hanya mimpi. Berharap mimpi buruk ini segera berakhir, tapi kenyataan tidak seindah harapan. Ya, suaminya telah pergi terlebih dahulu, membuat langit Dinara seakan mendadak runtuh. Bahkan setelah kakinya harus diamputasi, Dinara rasa ia tidak sanggup menahan beban cobaan ini. Dinara yang lemah kini mulai menyerah, apalagi ketika tahu kenyataan bahwa Alexander telah pergi terlebih dahulu. Separuh jiwanya telah hilang. Dinara bagai cangkang kosong tanpa nyawa. Keesokan harinya, pagi yang mendung semendung hati Dinara. Pagi ini wanita itu mulai tenang, sudah tidak seperti kemarin. Matanya masih sembab, bengkak karena kemarin menangis seharian. Kini ia sedang bicara pada adiknya. Meskipun bukan darah yang menyatukan mereka sebagai keluarga, tapi Ferdinand sudah seperti adik kandung baginya. "Fer," panggil Dinara lirih. Matanya kosong menatap langit yang tergambar jelas lewat jendela kamarnya yang terbuka. "Ya, Mbak." "Jagain Mika untuk Mbak," ucap Dinara dengan nada sendu. Mata Ferdinand mendadak perih. Ia tidak suka momen seperti ini. Lebih baik Dinara memukulnya, menjahilinya seperti saat mereka kecil, atau malah ngomel-ngomel seharian karena protes kamarnya yang selalu berantakan. "Kita jaga bareng-bareng, Mbak,"
kata Ferdinand setelah menata hati. Ia berjanji tidak akan menangis di depan keluarganya. Dia laki-laki, harus kuat, tidak boleh ikut lemah. Dan itu sulit sekali untuk dilakukan hanya karena dia laki-laki. Bukan berarti dia tidak boleh dan tidak bisa menangis di kala seperti ini. Jujur, ia juga merasakan sakit yang sama, hanya saja berusaha pura-pura kuat di depan keluarganya. "Fer, kenapa dingin banget?" tanya Dinara yang merasa tubuhnya lama-lama menggigil. Refleks Ferdinand mengambil selimut lagi, kemudian ia pakaikan pada Dinara. "Apa mendingan?" tanya Ferdinand. Dinara mengangguk, kemudian kembali berbicara. "Mbak titip Mika ya." "Mbak," sentak Ferdinand yang benci kata-kata titip tersebut. "Jangan marahin Mika jika nakal ya, Fer," pinta Dinara sambil menitikkan air mata. Tidak tahan, Ferdinand kemudian berbalik. Ia mengusap wajahnya, menghapus matanya yang ikut basah. "Fer, lihat kemari," pinta Dinara lagi. "Jika nanti Mika marah pada kami, marah karena kami tidak bisa menemani hari-hari Mika di masa yang akan datang, katakan padanya, kami sayang sekali padanya." "Cukup, Mbak," potong Ferdinand kemudian memeluk Dinara. "Semalam Mas Alek datang di mimpi Mbak," ucap Dinara. Ferdinand semakin memeluk kakaknya. Ia tahu pasti ini sangat berat. Mas Alek tersenyum, lalu mengulurkan tangan. Cerita Dinara membuat Ferdinand akhirnya menangis lepas. "Mbak," panggil Ferdinand lirih. Ia merasa aneh karena tubuh yang ia peluk melemas. Ferdinand semakin curiga karena lengan Dinara perlahan terkulai lemas. "Mbak!" teriak Ferdinand. Ferdinand yang tidak pernah menangis itu berteriak kencang memanggil Dinara. Jakarta, Indonesia, 10 tahun kemudian. Kediaman Hartanto. Rumah yang sangat megah, bangunan yang sudah mirip istana. Bahkan untuk merawat serta membersihkan kediaman tersebut dibutuhkan puluhan ART. Ya, itu adalah rumah almarhum Alexander dan almarhumah Dinara. Rumah yang kini ditinggali oleh Mikaela dan juga pamannya. Sebenarnya Ferdinand memiliki hunian sendiri. Ia memiliki mansion mewah sendiri. Namun, karena janjinya pada almarhum Dinara dan almarhumah Oma Darsa, Ferdinand memutuskan kembali ke Indonesia, meninggalkan kuliahnya di Inggris, meninggalkan Belanda, sebuah tempat yang menyimpan banyak kesedihan. Sudah 5 tahun ia tidak menginjak negeri kincir angin tersebut, terlebih setelah mamanya meninggal 5 tahun silam. Ferdinand kini meniti karir di Indonesia, dan untuk sementara ia mengambil alih Hartanto Group setelah sang kakak ipar meninggal, yang akan menjadi milik Mikaela jika anak itu sudah dewasa. Ferdinand kini sudah berusia 33 tahun, tapi ia belum juga menikah, masih betah sendiri karena fokus pada pekerjaan dan fokus pada Mikaela yang sudah mulai remaja. Gadis itu mulai sulit dikendalikan. Mungkin karena tidak ada figur orang tua yang lengkap, ditambah apa saja yang ia inginkan selalu didapat dengan mudah, membuat Mikaela tumbuh sedikit nakal. Mika yang kini sudah menginjak kelas 3 SMA tersebut malah masih tidur, padahal hari ini adalah hari Senin, bukan hari libur. Sudah pukul 7, tapi gadis itu tidak peduli. Saat ART mengetuk pintu, ia malah berteriak akan memecat siapa yang mengganggu tidurnya. Sementara itu, Ferdinand yang sudah menunggu di meja makan kembali bertanya pada ART, kenapa tidak membangunkan Mikaela. "Mana Mika?" Masih tidur, Tuan." "Apa? Jam berapa ini? Bangunkan dia." "Tapi Tuan,
Ferdinand menahan nafas. Ia tahu keponakannya itu pasti mengancam para ART. Alhasil, dia sendiri yang turun tangan. Pria yang sudah memakai jas rapi dengan dasi polos itu akhirnya mengetuk pintu berkali-kali. "Bibi!" teriak Mikaela yang bersembunyi di bawah selimut. Ferdinand langsung saja membuka pintu di depannya dengan kunci cadangan. Ini sudah kesekian kali Mika membolos sekolah, padahal sudah kelas 3. Ia sampai bosan harus menerima aduan dari guru Mika dan harus mengutus sekretarisnya untuk memberikan banyak bingkisan agar Mika selalu lolos. Ya, karena Mikaela ini anak paling rajin membolos. Jika tidak main belakang, sudah pasti Mikaela tidak akan naik kelas karena presentasi masuk dan absen sangat tidak manusiawi. Kadang berangkat ke sekolah, tapi tiba-tiba izin sakit. Tapi pada kenyataannya, anak itu malah main ke mall bersama teman-temannya. Membesarkan Mikaela benar-benar membutuhkan ekstra kesabaran. Mungkin karena selama ini Ferdinand hanya tegas pada semua pegawai di rumah dan di perusahaan. Ia tidak pernah bisa tegas saat mendapat Mikaela. Wajah Mikaela yang sangat mirip seperti maminya membuat Ferdinand tidak bisa marah-marah pada anak tersebut. Yang ada ia hanya mengingat bagaimana Dinara meninggal dalam pelukannya. Itu cukup membuatnya terngiang sampai sekarang. Tapi kali ini Ferdinand sedikit tegas. Beberapa bulan lagi Mika akan masuk kuliah dan anak itu sama sekali tidak berubah. Masih suka seenaknya sendiri. Alhasil Ferdinand akan mulai mendisiplinkan Mikaela sekarang. Klek, tap tap tap, srek. Ferdinand menarik ujung selimut yang menutupi kaki jenjang Mikaela. "Bibi!" teriak Mikaela kemudian langsung duduk. "Bangun, Om! Cepat bangun, sekolah!" Om gak boleh seperti ini. Ini melanggar privasi. Kenapa Om main masuk saja kamar Mika? Bagaimana kalau Mika pas gak pakai baju?" omel Mika sebelum pamannya marah duluan. Ferdinand berkacak pinggang. Ia tersenyum kecut. "Jam berapa ini? Cepat mandi, Om tunggu di bawah." "Aduh, perut Mika mules. Kayaknya Mika nggak bisa sekolah hari ini, Om." Mika langsung turun dari ranjang dan masuk ke kamar mandi. Ferdinand hanya bisa menggeleng kepala dan akhirnya Mika bolos lagi. Karena ia sekarang ada meeting penting, ia tidak bisa main-main dengan keponakannya yang paling bandel tersebut. "Bi, pastikan Mika makan dengan benar," ucapnya pada ART. "Baik, Tuan."